Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, ada yang tanya mengenai kasus yang terbaru yang beredar di media sosial, ya, curhatan seorang perempuan yang katanya adalah istri daripada seorang Habib yang ditelantarkan, gak diberi nafkah, gak dikunjungin bapak lagi itu selama beberapa bulan gitu. Ya, saya sebenarnya nggak mau ngebahas itu ya, karena itu ya ranah pribadi sebenarnya ya. Dan itu ya sebenarnya kalau masalah pernikahan istri kedua, ketiga, keempat kan sah-sah aja, nggak apa-apa gitu. Karena kan laki-laki itu ya boleh nikah lebih dari satu, maksimal punya istri 4 kan. Cuman ya boleh kita nikah lebih dari satu, yang penting tanggung jawab kan begitu. Ya kalau nggak punya tanggung jawab ngapain nikah lebih dari satu. Artinya kita boleh nikah itu ya asalkan memang ada tanggung jawabnya gitu, jangan asal nikah doang gitu. Ya kalau nikah doang nggak dinafkahin ya siapapun anaknya orang pasti marah lah. Apalagi kan memang tujuan awal nikah itu kita harus paham teman-teman ya. Nikah itu tujuannya adalah ya untuk menjaga agama, itu pasti menjaga agama, biar menjaga pandangan gitu kan. Dan juga tujuannya adalah ya pengen punya anak, itu pasti pengen keturunan, karena melestarikan keturunan itu pasti punya anak gitu ya. Di samping itu juga kalau kita nikah itu kan ya bisa menyempurnakan agama kita, karena kalau orang bujang itu kan memang dianjurkan menikah kalau dia mampu gitu. Terus kalau seorang perempuan yang memang nggak bisa mencari nafkah kecuali dengan cara menikah, ya maka dia wajib menikah ya. Jadi seorang perempuan nggak punya suami dan dia nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah seumpamanya, dan hanya bisa dinafkahin oleh seorang laki-laki, ya maka dia harus nikah. Dan itu tujuannya teman-teman kalau nikah ya. Jadi ya saya kira saya nggak tahu dalam mau ngomentarin ini gitu, kayaknya itu hanya beliau lah gitu. Kita punya aib masing-masing gitu, kita punya aib masing-masing, nggak perlu kita membuka aib orang gitu. Cuman ya karena ini teman-teman minta tanya, jadi kayak apa komentarnya mengenai ya itu, ya saya kira ya sah-sah saja. Masalah orang tuh mau nikah lebih dari satu nggak ada masalah, yang penting tanggung jawab gitu ya. Ketika tidak punya tanggung jawab, nah itu yang jadi masalah. Artinya kalau nggak punya tanggung jawab, dia nggak usah menikah gitu. Artinya jangan menikah atau jangan nambah begitu. Kenapa? Karena bagaimanapun istri itu adalah tanggung jawab suami, kebutuhan hidupnya, agamanya, itu juga sudah tanggung jawab suami. Makanya bagaimanapun ketika istri itu punya sikap yang berbeda, yang menyalahi agama, maka nanti yang akan dituntut ya kan suaminya gitu. Sehingga dari situ kalau kita seumpamanya belum sanggup, tidak siap untuk menikah lebih dari satu, jangan nikah. Satu aja cukup. Kadang-kadang ada istilah begini, mau satu aja udah nggak mampu, apalagi mau dua gitu. Ya, jadi kita nggak usah mengedepankan perasaan gitu. Tapi tentu yang harus kita kedepankan adalah kebutuhan. Ya kalau butuh nggak gitu. Kalau nggak butuh ngapain gitu. Kadang-kadang ada orang kan begini, orang itu nikah lebih dari satu tujuannya agar nanti dia punya bisnis gitu kan. Jadi yang pertama biar jaga bisnis ini, yang kedua untuk jaga bisnis ini, itu kan wajar gitu. Atau nggak bisnis tapi dia punya pondok begitu. Jadi majelis ini dia punya pondok pesantren di sini, dan satunya punya perusahaan atau punya usaha, sehingga satunya fokus untuk jaga pondok, mimpin pondok, nanti satunya adalah untuk dia mimpin perusahaan kan, ada wajar. Atau begini seumpamanya khawatir karena di lingkungan itu
tidak ada orang yang ngerti agama seumpamanya gini. Jadi di lingkungan kita nggak ada yang ngerti agama nih, jadi kita pengen dakwah di situ, maka dan cara kita menikahi orang kampung itu ya di dakwah namanya. Ya cuman ya lagi-lagi yang perlu kita pahami sebagai seorang suami ya tetap harus bertanggung jawab. Ya kalau nggak ada tanggung jawabnya kepada istri ya jangan nikah. Bahkan ya begini teman-teman, dalam kitab apa itu Qurratul Uyun itu dijelaskan bahwasanya ketika kita sudah menikah itu ya tanggung jawab kepada istri gitu. Nafkahnya setelah nafkah dohir saja wajib ya, kalau nafkah batin itu nggak wajib gitu. Tapi nafkah dohir wajib gitu. Artinya kebutuhan setiap bulannya berapa itu harus disiapin. Nah, tapi kalau seumpamanya teman-teman sekalian, ketika kita menikah kita nggak sanggup, atau dari awal kita mau nikah nih, kita nggak sanggup mau ngasih nafkah orang itu, ya mending gak usah nikah. Gitu. Lebih baik bertahan di membujang. Atau begini, andai kan kita nikah, justru nanti malah kita yang awalnya makan bisa dari barang halal begitu, tapi gara-gara kita menikahi seorang perempuan justru kita tidak bisa memberikan dia makan yang halal. Itu bahaya hal semacam itu. Kalau sudah dari awal prediksi menikahnya dia kalau nikah sudah nggak bisa ngasih nafkahnya orang, ngasih nafkah anaknya orang, maka mendingan gak usah nikah. Jadi itu teman-teman ya, kalau masalah apakah ngapain, apakah boleh ya boleh aja gitu. Cuman ya jangan lupa tanggung jawabnya karena itu anaknya orang gitu. Ya tujuan utama kita nikah itu pengen punya keturunan kan, itu jelas pasti. Ya kalau ada embel-embel jangan sampai hamil gitu atau suruh ikut KB itu ya saya kira bukan murni untuk memang murni lillahi ta'ala ya gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kira itu kalau komentar saya mengenai beliau. Ada juga yang sebelumnya itu juga kasus ini juga kasus begini. Ada seorang oknum katanya bawa kabur anaknya orang dinikahin terus 1 minggu kah gitu katanya. Jadi saya bilang, wah ini ranah pribadi sebenarnya ya. Setiap orang itu punya aib masing-masing gitu. Ya meskipun secara agama memang kita boleh nikah lebih dari 1 sampai maksimal 4, tapi ya kita ini susah sama laki-laki ya paham lagi. Laki-laki itu ya punya aib masing-masing. Kita sebagai insan manusia yang biasa juga punya aib masing-masing. Ya saya kira nggak terlalu dalam untuk mengkomentari itu. Ya intinya saran saya siapapun kita, siapapun orangnya, mau kiai, mau habaib, mau ustadz, mau orang biasa, ya kalau mau nikah lebih dari 1 ya siap tanggung jawab zahir batin gitu. Dan harus bisa memberikan nafkah secara zahir dan juga batin kepada istri yang satunya. Jangan malah dibiarkan atau ada ditelantarkan, hal semacam itu juga sangat nggak dibenarkan oleh agama. Demikian kelebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.